membumbunglah tinggi, haleluya, dan kita akan atasi alam duniawi, haleluya, glory. Kita akan selalu semangat dan selalu bersuka cita oleh karena kasih Yesus Kristus, haleluya, karena pengajarannya kepada orang-orang percaya, kepada umatnya, kepada mempelai wanitanya, sehingga dia membuat kita bergairah, bersuka cita, haleluya, di dalam damai yang sejahtera daripada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita akan selalu memperjuangkan firman Tuhan, kebenaran. Kita akan selalu tetap berdiri di atas bangunan, yaitu bangunan yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dan kita tetap berjalan di sana dan menuju kepada kemerdekaan, kepada suatu tempat, yaitu tanah perjanjian yang sudah diwariskan kepada orang percaya dari sejak dulu sampai akhir zaman ini. Orang-orang yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Kita adalah kepunyaannya. Kita adalah miliknya. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah dipilih dan orang-orang yang sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah akan menderita. Haleluya. Akan menderita tetapi bersukacita di dalam sukacita Tuhan. Oh, itulah sebabnya dia berkata, masuklah di dalam sukacita Tuhan yang sudah disediakan bagimu sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Glory, semuanya adalah kekal. Kekal adalah milik mempelai wanita. Karena itu adalah milik Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Dan kita akan percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun dan mengajar kita dan membawa kita kepada sebuah jalan kebenaran. Silakan duduk. Haleluya. Glory. Bagaimana tentang pembahasan atau pelajaran kita minggu kemarin? Haleluya. Yaitu 5 identifikasi pasti dari sebuah gereja. Ya, pasti dari gereja sejati Allah yang hidup. Itu yang tertulis Matius 16, 17, 18. Haleluya, di mana Yesus memberitahukan itu kepada Petrus. Haleluya. Sehingga dia akan dirikan di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasai. Haleluya. Itulah berita atau firman Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus. Haleluya. Sehingga dia memberitakannya kepada seluruh dunia, bahkan kepada yang makhluk. Dan yang pertama adalah pembahasan kita, apakah gereja, siapakah yang mendirikannya, apakah pesannya, bagaimana kita menjadi anggotanya, dan bisakah kita masuk ke surga tanpa menjadi anggotanya. Itulah 5 identifikasi. Haleluya, dari gereja sejati Allah yang hidup. Kita sudah selesai yang pertama, yaitu apakah gereja, dan yang kedua, siapakah yang mendirikannya, itu sudah selesai kemarin. Dan yang ketiga, apakah pesannya. Dan kita akan membahas tentang yang ketiga, apakah pesannya. Haleluya. Dan kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Haleluya. Yang tertulis di kitab Matius 2, yang tertulis di kitab Lukas 24 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati
pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya ulangi. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apa 7? Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Apa 8? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami untuk menyembah Engkau Tuhan lewat lagu pujian dan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan sukacita kepada kami, kesehatan Tuhan. Haleluya. Sehingga hati kami Tuhan terbuka, di mana jiwa kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Sebagaimana Tuhan rusa merindukan air, demikianlah Tuhan, setiap jiwa kami masing-masing merindukan Engkau. Bapa yang baik, kami serahkan kebaktian kami Tuhan dari awal pertengahan sehingga selesai. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dikatakan tadi di sana bahwa ada pengampunan dosa dan juga ada tentang berita pertobatan. Haleluya. Itu dimulai dari Yerusalem. Dan mereka adalah saksi Tuhan Yesus Kristus dari semuanya itu. Haleluya. Mulai dari Yerusalem. Ini adalah berbicara tentang gereja dan berbicara tentang pesannya. Berarti pesan Tuhan Yesus Kristus mulai dari Yerusalem. Haleluya. Berarti mendirikan gereja pun mulai dari Yerusalem. Haleluya. Roh Kudus pun datang mulai dari Yerusalem. Haleluya. Jadi tidak ada hal-hal yang lain selain daripada titik atau tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang, yaitu rasul atau muridnya di Yerusalem, untuk supaya berangkat dari Yerusalem memberitakan firman kepada seluruh dunia. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat yang sudah kita baca tadi di Lukas 24, 46, 48. Haleluya. Jadi itu adalah berbicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pengampunan dosa, pertobatan kepada Allah dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan dikatakan di situ, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya. Jadi itulah pesannya gereja, saksi dari pesan tersebut. Pertobatan dan pengampunan dosa harus dikobarkan kepada segala bangsa. Itu akan dimulai di Yerusalem. Haleluya. Jadi kita lihat, di manakah dulu organisasi dimulai? Apakah di Yerusalem? Tidak. Dari manakah organisasi dimulai? Kita melihat kepada sejarah dari sejak dulu. Itu dimulai di Roma. Haleluya. Jadi itu bukan dimulai di Yerusalem.
Apakah yang dimulai di Yerusalem adalah baptisan Roh Kudus? Baptisan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Pertobatan kepada Allah. Itulah dimulai di Yerusalem. Haleluya. Dan harus pergi kepada segala bangsa. Harus pergi ke segala bangsa. Bukan sebagian bangsa, tetapi ke segala bangsa. Haleluya. Kita melihat tersebut. Jadi Kristus perlu menderita. Karena kata nas, dialah oknum yang dulu diucapkan Nabi. Dialah oknum di mana seluruh Alkitab menunjuk kepada dia, meliputi dia. Jadi tentunya dia akan mengetahui apa yang semestinya diajarkan. Dia tahu apa yang semestinya dia lakukan. Dan dia berkata, pertobatan dan pengampunan dosa harus dikhotbahkan kepada segala bangsa. Bagi seorang saksi yang dimulai di Yerusalem. Haleluya. Jadi organisasi dulu dimulai di Roma. Gereja organisasi dimulai di Roma. Sehingga berlanjut sampai ke Jerman. Haleluya. Berlanjut ke Jerman untuk Martin Luther. Terus ke Inggris untuk Wesley. Terus ke Amerika Serikat untuk John Smith. Dan juga California untuk Pentakosta. Tetapi gereja dimulai di Yerusalem. Pertobatan kepada Allah dan baptisan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dimulai di Yerusalem. Haleluya. Jadi tidak dikatakan mereka akan menjangkau semuanya. Itu seharusnya dimulai. Itu seharusnya pergi ke seluruh dunia. Itu seharusnya dikobarkan. Tetapi disitulah bagian yang sangat kecil. Tetapi itulah yang dulu dikatakan pesannya. Itulah pesan gereja. Haleluya. Jadi kita lihat Yesus adalah Raja, pesan yang kedua. Yesus adalah Raja dan hidup selamanya. Matius 28 ayat 20. Yesus adalah Raja dan hidup selamanya. Itulah yang seharusnya diajarkan gereja. Haleluya. Sehingga dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan separuh waktu. Haleluya. Bukan 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tetapi senantiasa sampai akhir zaman. Itulah yang tertulis di kitab Matius 28 ayat 20. Haleluya. Jadi sehingga Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya dikatakan di Matius 28 tadi ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Karena di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Jadi berarti bukan separuh waktu, bukan sepertiga waktu. Sampai akhir zaman. Yesus Kristus tetap menyertai mereka, orang-orang yang memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi itulah pesan gereja, melakukan pekerjaannya, membuktikan kebangkitannya, dan memberikan kesaksian. Haleluya. Sehingga di Kisah Rasul 5 ayat 32 dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
Bukan yang tidak mentaati dia, tetapi yang mentaati firman-Nya. Yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul. Haleluya. Sehingga Rasul pun mentaati Yesus Kristus. Perintah Yesus Kristus. Dan juga orang-orang percaya sampai di akhir zaman. Haleluya. Mereka harus mentaati perintah Kristus. Supaya tergenapi. Supaya tergenapi Matius 28 ayat 20. Ayat 20. Sehingga Kristus harus menyertai. Karena itu adalah sebagai tanggung jawab Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Haleluya. Tetapi bagi orang yang mentaati dia. Kenapa? Dia harus menjadi saksi. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 12. Haleluya. Dia memberikan pengajaran. Apa yang seharusnya gereja lakukan. Di Yohanes 14 ayat 12. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lebih besar daripada itu. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Harus dilakukan. Dan peristiwa apa yang sedang kita lihat di akhir zaman. Tampil seorang Nabi, William Branham. Untuk mengerjakan lebih daripada yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Membangkitkan orang mati. Melawan mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Sehingga yang buta bisa melihat. Yang timpang bisa berjalan. Yang lumpuh bisa berjalan. Haleluya. Yang buta sejak dari kandungan bisa melihat. Bukan hanya ribuan, tetapi puluh ribuan orang disembuhkan oleh Nabi. Tetapi apakah dunia melihat peristiwa tersebut yang sedang berlangsung pada waktu itu? Haleluya. Tahun 62, 63, 64 sampai 65. Dia sudah berkhotbah menyampaikan firman mulai tahun 60. Haleluya. Memberitakan Injil segala bangsa. Tetapi orang tidak mau mendengarkan. Hanya orang-orang yang sudah ditentukan, yang dipilih Allah, yang mau mendengarkan firman. Yang mau mendengarkan pesannya. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan tadi yang di Kisah Rasul 5 ayat 32, ya, dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Haleluya. Hanya orang yang mentaati dia. Itulah sebabnya Nabi menyampaikan pesannya kepada seluruh umat yang mau mendengarkan, yang mau menerima, dan yang mau melakukannya. Haleluya. Jadi itulah pesan gereja. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Hidup di dalam gereja, rajanya gereja, yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Melakukan hal-hal yang sama seperti yang Yesus lakukan dulu. Itulah pesan gereja. Jika gereja tidak mengajarkan itu, ia mengajarkan suatu teologi palsu. Itulah yang Yesus perintahkan untuk mereka khotbahkan. Haleluya. Apalagi, bagaimana kita akan mengetahui apakah orang-orang ini? Haleluya. Sehingga banyak orang yang mengatakan, oh, saya adalah orang percaya.
Kita lihat apakah penugasannya yang terakhir kepada gereja untuk orang-orang yang percaya. Sehingga dia berkata di Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu. Itu adalah sesudah kebangkitannya ketika mereka sedang makan. Haleluya. Jadi sekarang ini adalah penugasan kepada gereja. Penugasan yang terakhir. Haleluya. Itulah setiap gereja harus memeriksa diri. Haleluya. Melihat apakah orang percaya. Atau apakah ada di dalam gerejanya atau tidak. Jadi akhirnya ia menempatkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sesudah kebangkitannya. Haleluya. Seseorang sudah melihat dia. Seseorang berusaha memberitahu mereka tentang itu. Dan mereka tidak percaya itu. Haleluya. Jadi kita melihat hal yang sama di zaman ini. Di zaman Nabi sampai akhir zaman ini. Haleluya. Jadi banyak orang yang mengatakan, orang Kristen yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan memiliki saksi rohnya di dalam diri mereka. Dan melihat kuasanya bergerak di atas para orang-orang. Dan puluhan ribu orang. Dan menilai hati mereka. Atau pikiran dan hati mereka. Haleluya. Tetapi sekalipun Nabi mengatakan atau melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebab dia pergi kepada Bapa. Apa yang berlangsung? Bahkan orang mengatakan bahwa itu adalah pengajaran palsu, sesat. Haleluya. Mereka sudah melihat peristiwa tersebut. Seperti yang mereka lihat dulu di zaman Yesus Kristus. Tetapi mereka mengorganisasikan. Haleluya. Mengeluarkan Kristus dari kumpulan mereka. Sehingga mereka berdiri di sana untuk melakukan organisasi mereka, denominasi mereka. Apakah ada ajaran Yesus Kristus seperti itu kepada Rasul? Tidak ada. Di mana dimulai di Yerusalem? Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di sana? Apa pesannya? Apakah gereja tersebut? Supaya gereja tersebut bisa masuk surga. Karena jiwa yang ada di dalam tubuh itu adalah gereja. Itu adalah bait Allah. Haleluya. Sehingga bait tersebut tidak bisa dicemar. Haleluya. Seperti yang dikatakan Alkitab, firman Allah. Dan dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Sehingga yang di Ibrani 4 ayat 12 berkata, ya. Dan firman adalah lebih tajam, lebih kuat dari pedang manapun, yang bermata dua manapun, yang memotong bahkan hingga ke sumsum tulang dan mampu menilai pikiran dan maksud hati manusia. Haleluya. Nabi pun melakukan hal yang sama. Sehingga dia mengetahui rahasia-rahasia atau isi hati orang. Sehingga Nabi pun menunjuk, engkau seperti ini, engkau seperti ini, penderitaanmu seperti ini. Apapun yang dia katakan benar. Haleluya.
Tetapi bagaimana respon dunia? Bagaimana respon orang-orang? Mereka tidak mau mendengarkan. Haleluya. Hal yang sama di zaman Yesus Kristus. Orang-orang pun tidak mau mendengarkan. Bahkan orang-orang mengatakan dia Beelzebul. Haleluya. Sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan akan kamu lakukan juga. Jadi dia melakukan itu. Berapa banyak yang melihat dia melakukan itu? Haleluya. Sehingga orang-orang Kristen yang sejati berkata dan mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Tetapi mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya dulu. Mereka tidak percaya juga di zamannya Nabi. Haleluya. Dan dia telah mati dan itu menyelesaikannya. Sehingga orang-orang tersebut ya mempunyai segala sesuatu. Haleluya. Sehingga mereka semena-menanya untuk mendirikan gereja. Untuk supaya membuat sebuah organisasi. Tetapi gereja yang benar, yang dimulai di Yerusalem, dan pengajarnya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Dan muridnya adalah yang dipilihnya sendiri. Bukan yang dipilih oleh manusia. Haleluya. Jadi mereka memegang perintah Yesus Kristus, memegang firman-Nya dan memberitakan firman-Nya kepada seluruh dunia. Bahkan ke setiap dan bahkan kepada makhluk. Hal yang sama juga di zaman Nabi sampai akhir zaman ini. Pesan yang dibawakan oleh Nabi akan diberitakan kepada seluruh dunia. Haleluya. Bahkan kepada makhluk. Sekalipun orang mengatakan, oh begini, begitu, begini, begitu. Orang melihat, menilai kalau sudah banyak jemaatnya. Kalau sudah banyak di dalam gereja terus sebut sebagai anggota. Itu sudah murni dan sudah asli. Itulah gereja yang sesungguhnya. Tetapi di dalam firman tidak. Sesungguhnya gereja adalah jiwa kita, hati kita. Ini adalah palungan di mana Kristus sedang lahir di dalam palungan orang percaya yang sejati. Haleluya, glory. Jadi kita lihat kenapa harus seperti itu yang mereka lakukan. Karena di zaman dulu sudah seperti itu. Kita melihat peristiwa di zamannya Samuel. Ketika mereka dulu meminta seorang raja. Sehingga Samuel memanggil mereka dan mengatakan itu. Dia berkata, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu sekalian. Pernahkah aku melalaikan kamu? Pernahkah aku meminta uangmu sepeser pun? Pernahkah aku memberitahumu sesuatu di dalam nama Tuhan selain yang benar? Allah tidak ingin kamu punya seorang raja. Dialah yang ingin menjadi raja, kata Samuel. Haleluya. Tetapi kita lihat di zamannya Samuel, untuk menggenapkan Ibrani 18 ayat 13. Untuk menggenapkan Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau kemana orang pergi, begitu berbondong-bondong, begitu banyak, maka orang pergi ke situ.
Kalau orang-orang lihat hanya sedikit orang di sana, maka orang akan menjauh dari situ. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kawanan kecil jangan takut, sebab aku ada menyertaimu. Kawanan kecil, bukan kayak kawanan yang banyak. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman Samuel, hanya kawanan kecil. Di zaman Elia, hanya kawanan kecil. Haleluya. Di zaman Nuh, hanya kawanan kecil di dalam batra. Di zaman Abraham, hanya kawanan kecil. Sampai di zaman Yesus Kristus, hanya kawanan kecil. Itulah dunia tidak menerima nabi-nabi di akhir zaman. Menerima nabi dulu, ya, sampai akhir zaman ini. Kenapa? Mereka tidak mau sebagai kawanan yang kecil. Mereka mau ingin banyak. Mereka mau ingin beribu-ribu orang untuk satu kumpulan di dalam gereja. Haleluya. Beramai-ramai. Tetapi Yesus berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana perbuatan mereka? Bukankah Yesus Kristus ketika lewat di siang hari, dan ketika mereka pulang di sore hari, ketika mereka lewat, Yesus Kristus melihat pohon ara begitu lebat daunnya. Tapi ketika dia melihat tidak ada buahnya satupun, dan dia mengutuk pohon ara tersebut. Ketika mereka kembali dengan mulutnya pulang di hari sore, pohon tersebut sudah mati. Daunnya sudah gugur. Haleluya. Dikatakan, bagaimanapun juga kami mengasihi orang raja. Haleluya. Ya, kita lihat di, kalau nggak salah 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 7. Itu tentang bagaimana bangsa itu telah memilih, ya, seorang raja, meminta seorang raja untuk menggantikan Samuel. Haleluya. Jadi Samuel katakan itu akan mengakibatkan masalah dan sakit sakit kepadamu. Memusing sehingga membuat engkau sendiri pusing. Dan dia akan mengambil anak-anak laki-laki dan perempuan. Dia akan mencemari mereka dengan hal yang akan dia lakukan. Dan dia melakukannya. Tetapi tetap saja mereka menginginkan seorang raja. Sekalipun Samuel mengatakan seperti itu. Jadi begitulah yang mereka lakukan. Organisasi di zaman ini. Dan sehingga berkata, kita harus punya semacam nama yang diletakkan pada diri kita, ya, permintaan kita, keinginan kita. Haleluya. Sehingga mereka, apa yang diinginkan orang, kita akan sanggup memberikan jawaban bila ada orang yang bertanya kepada kita. Haleluya. Kita lihat peristiwa apa yang sedang berlangsung zaman ini. Tetapi bagaimanapun juga, Yesus Kristus berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka taat kepada perintah Kristus? Apakah mereka mau menerima pesan yang dibawakan oleh Nabi yang ada tertulis di dalam kitab? Bukan yang tertulis di kitab buatan manusia, tetapi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Bila ada ditambah dan dikurang yang tertulis dari dalam kitab ini, jangan didengarkan. Kata Rasul Paulus. Haleluya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Wahyu 22, 18, 19. Haleluya. Tetapi
Firman Tuhan berkata, ujilah dia dengan firman. Bagaimana dengan gereja-gereja? Ujilah dia dengan firman. Apakah ada satu ayat dilakukan di sini? Apakah mereka mentaati satu ayat di sini? Tidak ada. Alkitab bertanggung jawab untuk mengatakan hal tersebut. Haleluya. Tanggung jawab Alkitab untuk mengatakan atau menguji firman. Ujilah dia dengan firman. Itulah sebabnya hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang di zaman Samuel dulu. Hal yang sama juga di zaman ini. Hal yang sama juga di zaman Kristus. Haleluya. Sehingga Paulus berkata, Injil datang kepada kita bukan hanya di dalam perkataan, tetapi melalui kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Kristus. Dan manifestasi Roh Kudus. Injil adalah kuasa Allah untuk membuat perkataan ini bertindak seperti yang ia katakan akan ia lakukan. Akan ia genapkan. Haleluya. Akan ia nyatakan. Haleluya. Sehingga khotbahkanlah Injil ke seluruh dunia. Khotbahkan Injil kepada orang seperti ini. Orang yang kulit hitam, orang yang kulit putih, yang coklat dan lain sebagainya. Yang hitam bukan seperti itu. Tetapi kepada seluruh dunia. Haleluya. Kepada seluruh dunia. Dan kepada segala makhluk. Haleluya. Glory. Yang tertulis Markus 16 ayat 15 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Haleluya. Jadi sehingga yang tertulis tadi yang di Markus 17 ayat 12 sampai 14 tadi, di mana Yesus sedang mengutuk pohon ara. Kita lihat dulu yang di Markus 11, Markus 17 kalau nggak salah. 16. Markus 16, Yesus mengutuk pohon ara. Oke. Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. coba dibaca. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Haleluya. Ya, amin. Haleluya. Kita lihat di situ ketika Yesus mengutuk pohon tersebut, lalu daunnya gugur. Haleluya. Karena dia tidak menghasilkan buah. Haleluya. Sehingga Yesus Kristus mengutuk pohon ara tersebut. Haleluya. Terkutuklah engkau mulai dari saat ini. Tidak ada seorang pun yang makan daripadamu. Dan Injil dulu dikorbankan kepada pohon itu. Itulah sebabnya kepada makhluk. Dan bahkan kepada pohon. Haleluya, glory. Kepada setiap makhluk. Khotbah itu kepada setiap makhluk. Sehingga dikatakan juga siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
Coba saya lihat kita lihat di Markus 16. Markus 16 mulai ayat 15. Markus 16 ya, mulai ayat 15 kita bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, tangan kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang sedang berlangsung dari zaman dulu sampai di zaman ini. Apakah mereka percaya? Apakah mereka tidak percaya? Kita melihat. Hanya orang-orang yang percaya kepada firman, dan hanya orang-orang yang mau melakukan firman, mereka lah yang disertai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga mereka pun, ya sekalipun mereka minum racun, haleluya, sekalipun mereka memegang ular dan lain sebagainya, tetap Yesus Kristus menyertai mereka. Tetapi apa yang sedang berlangsung dari zaman ini? Organisasi, mereka tidak mau percaya. Haleluya. Hanya mereka berkata, oh ya, kami percaya kepada Yesus. Setiap yang mengaku dirinya adalah orang Kristen, mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ketika diuji dengan firman, mereka gagal. Apakah berguna hanya daun saja? Hanya berdaun saja? Apakah berguna pohon ara itu hanya menunjukkan daunnya saja yang lebat? Haleluya. Tanpa berbuah, karena tanpa berbuah pekerjaan-pekerjaan akan sia-sia. Haleluya. Itu adalah tindakan. Sehingga dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Yang apa? Yang percaya, bukan yang tidak percaya. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menyertai mereka, sedangkan mereka pun yang menyangkali tanda-tanda tersebut. Menyangkali tanda-tanda. Mereka tidak percaya. Sudah dilihat bahwa orang mati dibangkitkan, dihidupkan kembali. Haleluya. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Menghentikan badai. Dan lain sebagainya. Tetapi orang juga tidak percaya. Haleluya. Jadi siapakah mereka? Mereka adalah pewaris. Pewaris juga yang tidak percaya. Bahkan yang menyangkali kuasa Tuhan. Haleluya. Mereka adalah pewarisnya. Siapakah yang berkata mengasihi Yesus Kristus?
hanya satu, hanya orang yang taat kepada firman Tuhan. Itulah yang mengasihi Yesus Kristus. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan, aku mengasihimu Tuhan, padahal dia menyangkal firman-Nya. Haleluya. Dia tidak mengakui bahwa benar-benar Yesus Kristus melakukan itu. Padahal dia berkata, aku percaya Tuhan kepada Engkau. Aku tahu Tuhan, Engkaulah seorang penyembuh yang membangkitkan orang mati, yang memberikan segala sesuatu keperluan bagi hidup saya. Padahal tidak mau menderita, tidak mau melakukan firman Tuhan yang diperintahkan untuk dia lakukan. Haleluya. Kita melihat peristiwa bagaimana yang dikatakan kepada seorang pemuda kaya. Semua sudah lolos, hanya satu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Oh, apakah harus itu dilakukan sampai akhir zaman? Sehingga kalau orang kaya itu membagikan hartanya, kalau memang dia tidak mau, berarti dia tidak bisa masuk ke dalam kerjaan surga. Haleluya. Itu adalah sebuah contohnya, ya bukan berarti orang-orang kaya harus membagi-bagikan hartanya. Bukan seperti itu. Haleluya. Tapi Yesus Kristus mengatakan itu kepada si pemuda kaya. Karena Yesus Kristus tahu hanya itulah yang dia pikirkan siang dan malam, hartanya itu. Tidak ada yang lain. Kalau hanya mengasihi dan lain sebagainya, ya dia mau. Tetapi kalau bahasa tentang harta, apapun yang terjadi, dia tidak akan mau menjual hartanya. Berarti dia menginginkan kekayaan dunia. Dia tidak mau memikirkan hal-hal surgawi. Haleluya. Dia hanya memikirkan bisnisnya sendiri. Haleluya. Bagaimana dengan kekayaan? Sekalipun saya seorang yang kaya akan firman Tuhan, ya, mengetahui dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kalau saya tidak mau bertindak, maka saya tidak akan berarti. Orang-orang percaya, penginjil, pengajar, dan lain sebagainya tidak akan berarti kalau tidak mau bertindak. Kaya dengan pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi tindakan nol sama sekali. Haleluya. Glory. Kenapa? Kalau memang sudah mau bertindak untuk melakukan firman Tuhan, berarti dia sudah sudah lulus nanti kalau diuji dengan firman. Haleluya. Semua mempunyai kesalahan untuk menggenapkan firman Tuhan. Tetapi kesalahan bagaimana? Tuhan akan mengampuni kesalahan orang-orang yang percaya. Mengampuni kesalahan semua orang, kalau orang mau diampuni. Tetapi orang-orang dunia, orang-orang yang sudah mengorganisasikan firman Tuhan, mereka tidak mau diampuni. Bahkan berbalik. Ya, bahkan mereka berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Sehingga mereka mengatakan bahwa Kristus sudah gila. Nabi sudah gila, Rasul sudah gila. Haleluya. Dari zaman Nuh kita lihat peristiwa Elia, kita lihat peristiwa Yesus Kristus, kita lihat peristiwa zaman Nabi.
Haleluya. Malaikat 4, 5 dan 6 mengatakan bahwa dia sudah gila. Haleluya. Kalau mereka dikatakan gila, berarti Alkitab ini tidak benar bagi mereka. Jadi berarti firman Tuhan ini milik siapa? Firman ini adalah milik orang-orang percaya yang sejati. Bukan milik organisasi. Haleluya. Siapakah pohon ara tersebut yang tidak menghasilkan buah? Orang-orang yang tidak butuh buah, hanya daun saja. Artinya hanya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi ketika Yesus Kristus berkata untuk lakukan ini, maka orang-orang tidak mau melakukan. Mereka adalah pohon ara. Haleluya. Jadi, apakah hal yang pertama yang Yesus beritahukan kepada murid-muridnya ketika dia mengutus mereka? Kita lihat Matius 10 ayat 1. Haleluya. Yang pertama, sembuhkanlah yang sakit, usirlah iblis-iblis. Apakah hal yang terakhir yang dia katakan kepada gerejanya? Sembuhkanlah yang sakit, usirlah iblis-iblis. Alfa dan Omega. Haleluya. Benyamin dan Ruben. Kita lihat yang 12 anaknya Yakub. Alfa dan Omega, Benyamin dan Ruben. Awal dan akhir. Dia yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Bintang fajar. Akar dan keturunan Daud. Haleluya. Itulah dia. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Percayalah, di dalam namaku mereka akan mengusir iblis-iblis. Haleluya. Hanya di Yerusalem, ke seluruh dunia. Bukan hanya di Yerusalem, ke seluruh dunia. Dan kepada setiap makhluk. Haleluya. Itulah pesannya gereja. Seluruh dunia, setiap makhluk, Injil. Kepada setiap orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan mengusir setan-setan di dalam namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Haleluya. Kita lihat. Jadi kita lihat dulu. Ya, Habel mempersembahkan anak dombanya di atas batu karang itu. Ketika anak domba kecil itu sedang sekarat, dia menggorok lehernya. Sebuah perlambang Kristus dulu di Taman Eden itu. Anak domba kecil itu mengembik dengan sebuah bahasa yang lain. Sementara dia sekarat. Itulah perlambangnya. Sementara kulit uolnya berlumuran oleh darahnya sendiri. Itulah perlambang itu adalah perlambang anak Allah yang tergantung di Kalvari, disembelih dengan dosa-dosa kita. Sekarat. Haleluya. Berbicara di dalam sebuah bahasa yang lain. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kita lihat. Itulah pesannya gereja. Di dalam namaku mereka akan mengusir iblis-iblis. Mereka akan berbicara dengan bahasa yang baru. Itulah yang dia katakan. Itulah pesannya gereja. Itulah yang dia perintahkan untuk gereja lakukan. Haleluya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itulah penugasan gereja. Itulah gereja percaya yang sejati. Haleluya. Glory. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita kalian. Haleluya. Kita sudah melihat apa firman Tuhan, dan itu harus kita percaya, dan kita harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita pengertian lebih lagi tentang akan firman Tuhan dan kuasanya kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena firman Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, glory. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Glory, terpujilah nama Tuhan.